Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini, Kamis 23 September 2021, peringatan Santo Padre Pio dari Pietrelcina. Perenungan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai dengan 9. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil yang pada hari ini kita dengarkan masih memiliki kaitan dengan bacaan kemarin mengenai pengutusan Yesus terhadap ke-12 muridnya untuk mewartakan kabar kerajaan Allah. Para murid, para rasul, mereka ber-12 diberikan kuasa dan juga tenaga oleh Yesus untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Itulah yang menjadi tanda bahwa Yesus adalah seorang raja yang berkuasa, tetapi bukan berasal dari dunia. Oleh karenanya pada bacaan Injil hari ini ditampilkan bagaimana kuasa yang dimiliki oleh seorang raja yang berasal dari dunia. Dan hal itu oleh penginjil Lukas ditunjukkan dalam pribadi Raja Herodes. Apa kuasa yang dimiliki oleh Raja Herodes sebagai seorang raja yang berasal dari dunia? Ia memiliki kuasa untuk dapat memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Karena ia seorang raja, maka ia dapat mengerahkan pasukannya untuk mengepung Yohanes, untuk menangkap Yohanes, bahkan juga membunuh Yohanes Pembaptis. Maka bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini menjadi sebuah perenungan yang amat penting mengenai para pemimpin dunia, para pemerintah bangsa-bangsa yang ada dalam masyarakat kita. Semoga melalui kuasa yang mereka miliki pun mereka melakukan semuanya itu pertama-tama demi kesejahteraan orang banyak, bukan demi kepentingan pribadi atau pemuasan diri sendiri. Pada hari ini juga kita memperingati Santo Padre Pio dari Pietrelcina. Ia adalah seorang imam biarawan dari Ordo Fransiskan Kapusin. Ia memiliki anugerah khusus. Ia mendapat anugerah stigmata dan juga beberapa kemampuan-kemampuan yang berbeda dari orang-orang biasanya. Akan tetapi dalam pengakuannya ia justru mengatakan bahwa ia hanya ingin menjadi seorang imam biarawan yang miskin dan rajin berdoa. Hal tersebut tentunya apabila ia ingin mencari popularitas diri secara pribadi, tentu Padre Pio bisa saja dengan segala anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya, ia dapat membuat dirinya disegani dan dicari oleh banyak umat yang ada pada zamannya waktu itu. Akan tetapi ia justru memilih untuk tetap menjadi rendah hati dan menghayati semangat kemiskinan.
Oleh karenanya para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apa pesan dari bacaan Injil dan juga peringatan Santo Padre Pio dari Pietrelcina yang pada hari ini kita peringati? Kita diajak untuk juga melihat dan merenungkan kembali kelebihan-kelebihan dalam diri kita. Kelebihan-kelebihan itulah yang menjadi simbol atau tanda dari kuasa yang kita miliki. Hendaknya kita menggunakan kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu untuk tujuan-tujuan yang baik, yang mampu atau berkenan bagi Allah sendiri, dan bukan untuk kita memikirkan kepentingan diri sendiri. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.